Oke, dalam video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengenali noun, pronoun, dan verb dalam teks bahasa Inggris, ya. Oke, sebelum kita masuk dalam contoh teks, kita akan melihat bagaimana caranya untuk menentukan yang mana sih noun, yang mana sih pronoun ataupun verbs, ya. Maka untuk cara yang paling simple dan sudah sesuai dengan zaman saat ini, di mana semuanya bisa digunakan atau dicari melalui aplikasi, saya akan memberikan contoh jika Anda mengeceknya melalui aplikasi Google Translate, ya. Jadi untuk noun atau kata benda, maka dia ditandai dengan istilah nomina, ya. Jadi misalnya teman-teman mencari kata book di sana, maka akan muncul terjemah alternatif yaitu nomina, ya. Berarti book adalah kata benda, artinya buku, ya. Kemudian pronoun atau kata ganti ditandai dengan pronomina, ya. Misalnya teman-teman mencari kata my, ya, maka muncul terjemah alternatif pronomina. Berarti di sana adalah pronoun. Artinya bisa saya, bisa milikku, bisa milik saya, tergantung pada konteks kalimat. Kemudian ada verb. Verb ini adalah kata kerja, ya. Jadi ditandai dengan verba, ya. Contoh misalnya teman-teman mencari kata speak, ya. Maka terjemah alternatif di bawah itu ada keterangan verba, berarti dia adalah verb, ya. Bisa berarti berbicara, ya, bicara atau berkata, tergantung pada konteks kalimat, ya. Oke, sekarang kita akan masuk sample text, ya. Jadi misalnya di sini ada teks pendek dan Anda harus menentukan part of speech-nya yang mana noun, pronoun, or verb, ya. Oke, saya akan membacakan teksnya dulu. Rachel has kept some packs of noodles in her drawer. Sometimes she cooks it when she feels hungry. She can play a guitar well. She reads a comic if she is free. As a girl, she likes collecting animal dolls. She also likes listening to music from her radio and sometimes taking some nice pictures with her camera, ya. Sekarang kita akan mulai menandai yang mana noun atau kata benda, ya. Jadi Rachel di sana adalah kata benda, ya. Dia masuk dalam concrete noun, ya. Jadi meskipun dia sebenarnya adalah orang, tetapi kelas katanya adalah kata benda. Kemudian ada some packs of noodles, itu adalah klausa kata benda, ya. Tetapi secara spesifik packs di sana adalah countable noun dalam bentuk plural, ya. Bentuk jamak packs ada tambahan s, kemudian noodle itu juga noun, ya. Kemudian ada drawer di sana. Berikutnya ada guitar, ya. Itu klausanya guitar well, ya. Gitar di sana kata benda, ya. Kemudian comic, ya. Ada girl, ada animal dolls, ya. Ini masuk dalam compound noun, ya. Dua kata benda yang berdampingan. Jadi animal itu noun, dolls juga noun, ya. Contoh lain yang mungkin teman-teman temui itu misalnya bookstore, ya. Itu keduanya adalah kata benda, ya. Kemudian ada music, ya, kata benda, radio, ada pictures dan juga ada camera, ya. Berikutnya pronoun. Pronoun di sini adalah kata ganti. Jadi kata ganti ini kita gunakan untuk membuat kalimat kita menjadi efektif, ya. Tidak mengulang-ulang nama seseorang atau suatu benda di dalam kalimat, ya. Yang pertama di sini pronounnya adalah her, ya. Ini pronoun kepemilikan atau posesif, ya. Jadi her drawer itu artinya laci milik si Rachel, ya. Kemudian ada she, kata ganti untuk Rachel. Kemudian ada it, kata ganti untuk noodle. Ada she, ya, she dan she lagi beberapa kali. Kemudian ada her, ya, her radio dan her camera sebagai kata ganti milik, ya. Berikutnya kita akan melihat kata kerja, ya. Jadi kata kerja di sana yang pertama itu adalah has kept, ya.
Jadi ini menunjukkan present perfect ya. Jadi has digunakan karena subjeknya orang ketiga tunggal ya. Kept di sana adalah kata kerja ketiga. Has kept ini adalah frase kata kerja ya. Maaf, klausa kata kerja ya. Kemudian ada cooks di sana ya untuk subjek she ya, dia memasak, maka cooks di sana menggunakan s untuk bentuk present. Kemudian ada feels ya, ada play, reads, dan ada is. Nah, is di sana adalah kata kerja nominal ya. Is, mr untuk present. Kemudian ada likes dan juga likes ya. Itu adalah kata kerjanya. Berikutnya mungkin ini sebagai informasi tambahan untuk teman-teman yang masih bingung ya. Tidak semua kata kerja dengan tambahan ing adalah kata kerja ya. Jadi verb plus ing itu bisa disebut dengan gerund jika dia berfungsi sebagai noun ya, atau disebut dengan present participle jika dia berfungsi sebagai verb atau adjective ya. Nah, dalam kalimat kita di sini kata kerjanya itu adalah likes ya. Collecting itu bukan kata kerja tetapi gerund ya. Karena dia berfungsi sebagai noun. Di sana adalah objek dari likes. Apa yang dia sukai? Collecting animal dolls ya. Begitu juga kalimat setelahnya ada listening to music dan taking some nice pictures, itu adalah gerund ya. Karena kata kerja pokoknya masih likes di sana ya. Oke? Itu saja penjelasan singkat saya, semoga cukup mencerahkan ya. Dan jangan berhenti untuk selalu belajar. Oke? Thank you.